Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, kita berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita ada pembicara Ibu Kunti. Ibu Kunti adalah salah seorang dari Agents of Behavior Change yang urusannya adalah behavior. Ibu Kunti menarik nih, dia sarjana S1-nya psikologi. Kemudian beliau mengambil master di edukasi, terutama tentang behavior. Selain itu beliau juga BCBA dalam behavior ya. Kalau master itu belajar ilmunya, kalau BCBA itu prakteknya ya. Iya, Prof. Wah, sekolahnya lama nih. Jadi nanti ibu-ibu silakan bertanya ya sama Ibu Kunti. Kalau pengertian saya teknik time out ini awalnya ditulung, terus ditunda. Kalau anaknya tantrum, awalnya segera ditulung. Lama-lama 1 menit baru tulung, 2 menit baru tulung, 5 menit baru tulung, akhirnya nggak ditulung gitu kali ya. Kira-kira. Tapi ini banyak dipakai oleh psikolog sebetulnya. Kalau saya nggak salah ya. Tapi kalau yang saya pelajari di behavior kok lain ya. Di behavior satu kita mesti cegah terjadinya tantrum. Itu yang paling bagus. Jadi intervensi anteseden hanya dicegah. Kalau pencetusnya tidak ada ya nggak jadi tantrum anaknya. Ya. Tapi kalau sudah jadi tantrum, menurut teknik behavior itu cuma 2 yang saya pelajari itu, Bu Kunti. 1, biarin aja, nangis-nangis sampai diam sendiri. Yang kedua, kalau dia berbahaya, kita boleh stop, tapi ada redirection. Stop dan diarahkan, atau stop dan dikasih aktivitas lain. Kalau saya nggak salah nih, saya kan nggak sekolah BCBA, nggak sekolah psikologi. Praktek aja gitu. Nah, cuman dulu, iya. Tapi yang penting dua-duanya jangan dipukulin ya. Betul, Prof. Kalau anak dipukulin ya makin jadi nanti tantrumnya. Bu Retna, sabar ya. Anak suka emosi kadang-kadang kan biasa. Bapaknya aja suka emosi kadang-kadang nggak apa-apa. Baik, kita dengarkan Ibu Kunti, silakan. Oke. Baik, terima kasih Profesor. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam webinar Behavior Series kali ini bersama Klinik Anakku dan Agents of Behavior Change. Perkenalkan, saya Kunti Hardi, salah satu behavior analyst dan salah satu anggota dari Agent of Behavior Change yang kali ini berkesempatan untuk memberikan webinar tentang time out sebagai salah satu strategi strategi penanggulangan masalah perilaku gitu. Nah, tadi Profesor udah sempat kasih briefing sedikit gitu. Thank you banget, Prof. Jadi memang time out ini merupakan kalau dari pengalaman dan hal-hal yang saya baca juga merupakan strategi yang sering sekali digunakan gitu oleh berbagai pihak, bukan cuma psikolog, sama guru di sekolah dan juga sama orang tua gitu. Nah, karena seringnya digunakan gitu, beberapa informasi tentang time out agak salah nih gitu. Nah, jadi hari ini saya mencoba untuk memberitahu sesuai ilmu saya bagaimana sih time out yang efektif supaya masalah perilaku anak itu turun gitu ya. Baik. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa sih itu time out? Jadi, time out adalah bentuk negative punishment
yang dilakukan dengan pertama kita memindahkan individu atau anak dari lingkungan yang reinforcing atau lingkungan yang menyenangkan, di mana anak itu di lingkungan yang reinforcing itu mengakses aktivitas-aktivitas yang dia suka, mengakses barang-barang yang dia suka, ke lingkungan lain saat anak itu melakukan masalah perilaku. Jadi time out itu adalah strategi punishment gitu. Nah, definisinya gitu, jadi kita itu memindahkan anak dari suatu lingkungan yang menyenangkan gitu ke tempat lain di mana anak itu nggak bisa mengakses hal-hal yang menyenangkan tersebut gitu. Misalnya contohnya ya, contoh kasusnya. Misalnya anak dalam playground gitu, anak lagi bermain bersama teman-temannya di playground gitu. Habis itu dia memukul gitu. Nah, karena dia memukul, maka dia diberikan time out. Jadi kita bilang kayak kamu time out. Jadi dia harus ke ujung, di mana di ujung playground itu dia nggak boleh main, nggak boleh pegang mainan, juga atensinya dikurangin selama beberapa waktu tertentu gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di situ. Oke, nah jadi yang agak berbeda adalah kalau sebelumnya kita tuh, saya sebelumnya udah pernah ngomong tentang strategi pencegahan masalah perilaku gitu ya. Teman-teman saya udah pada ngomong strategi reinforcement gitu. Ada strategi gimana caranya ngajarin perilaku. Nah, time out adalah strategi punishment gitu. Nah, karena dia strategi punishment, kita harus hati-hati menggunakannya. Kenapa? Oke, mari kita mulai dengan pengertian si time out punishment-nya dulu gitu. Jadi punishment adalah strategi di mana kita memberikan atau mengambil sesuatu yang bertujuan untuk menurunkan suatu perilaku gitu. Jadi intinya kita memberikan sesuatu atau mengambil sesuatu supaya masalah perilaku anak turun. Itu versi lebih sederhananya. Nah, apa yang diambil dan apa yang diberikan itu biasanya berbentuk sesuatu yang aversif atau anak nggak suka gitu. Kalau pakai tadi contoh yang anak bermain di dalam playground gitu bersama teman-temannya, habis itu dia memukul, itu dianggap aversif karena dengan diberikan time out dia jadi nggak bisa main lagi gitu selama beberapa waktu tertentu gitu ya. Nah, karena dia aversif, kita ini sebagai instruktur atau orang dewasa harus hati-hati karena kebanyakan strategi yang aversif ini biasanya efektif gitu. Nah, karena efektif, kita jadi merasa senang banget nih pakai strategi ini gitu. Karena itu efektif dan berhasil, jadi kita jadi menggunakannya terlalu berlebihan ke hal-hal yang mungkin udah nggak perlu menggunakan punishment. Aversif tuh hal-hal yang menyebalkan gitu, kayak menyebalkan, intinya sih itu sih, hal-hal yang tidak disukai gitu. Oke, nah, kenapa sih kita juga harus hati-hati dalam menggunakan strategi punishment? Karena strategi punishment itu tidak mengajarkan perilaku yang seharusnya anak itu lakukan, gitu. Kalau mau mengajarkan perilaku yang seharusnya anak lakukan, kita menggunakan reinforcement, gitu ya. Jadi di sini kenapa kita juga nggak bisa pakai strategi punishment saja, harus ada strategi reinforcement dan juga harus ada strategi pencegahan masalah perilaku gitu. Terus harus konsisten gitu. Kalau kita udah mau pakai strategi punishment terus kita nggak konsisten, yang terjadi adalah pertama masalah strateginya nggak efektif, masalah perilaku anak nggak turun. Yang kedua, karena misalnya udah nggak berhasil nih, kita cenderungnya ningkatin punishment-nya gitu. Jadi misalnya anak ini untuk strategi punishment-nya time out-nya itu 1 menit gitu. Habis itu karena nggak efektif, kita tingkatin jadi 4 menit. Padahal penyebabnya anak itu nggak berhasil di time out karena dia itu kita nggak konsisten sebagai orang tua untuk melakukan punishment-nya gitu. Selanjutnya untuk strategi punishment ini
Itu karena ini tuh kan strategi yang digunakan untuk mengurangi atau menurunkan masalah perilaku. Jadi saat kita sudah melakukan strategi punishment yang sesuai jalur, gitu yang benar, terus kita melakukan strategi reinforcement juga dan strategi pencegahan masalah perilaku, terus masalah perilakunya nggak turun, stop. Berarti punishment-nya nggak efektif. Kita evaluasi lagi, cari lagi strategi apa yang lebih baik. Itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke time out-nya. Sebelum kita melakukan time out, ada nih hal-hal yang Bapak dan Ibu perlu pahami dulu. Apakah anak saya tuh cocok untuk melakukan strategi time out ini gitu. Yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu itu mengetahui fungsi perilaku anak. Untuk time out gitu, ini cocok untuk anak yang masalah perilakunya itu fungsinya karena atensi, karena ingin perhatian, atau tangible, ingin mendapatkan barang gitu. Kalau ada fungsi escape di mana anak itu ingin menghindari tugas atau menghindari sesuatu hal di dalam aktivitas, tidak cocok menggunakan time out. Itu yang pertama. Selanjutnya, nah, kan ini strategi time out ya. Kalau mau melakukan strategi time out, pastikan time in saat anak melakukan suatu aktivitas, memang aktivitasnya itu berkualitas gitu. Jadi memang anak itu ingin mengakses barang-barang atau aktivitas yang dalam kegiatan tersebut. Misalnya contohnya, tadi aku kasih contoh playground gitu ya. Nah, penggunaan time out saat anak bermain di playground itu efektif kalau memang anaknya itu termotivasi untuk bermain dengan mainan-mainan yang ada di playground, atau termotivasi untuk bermain sama teman-temannya. Kalau misalkan dia nggak termotivasi untuk kedua hal itu, time in-nya dia di playground nggak efektif, time out justru dia malah seneng gitu. Yes, aku keluar dari si aktivitas ini, gitu. Nah, jadi misalnya kalau misalnya lagi ngajarin anak nih, tiba-tiba dia kayak ada perilaku memukul atau nangis gitu. Nah, mesti dicek apakah kira ini fungsinya escape atau ada fungsi lain. Kalau fungsi escape, tentu saja time out nggak cocok untuk strategi ini gitu. Nah, selanjutnya yang tadi udah aku juga bilang, saat kita melakukan strategi punishment, time out, perlu banget sebelumnya itu kita mastiin kita ada strategi pemberian reinforcement. Misalkan contoh pemberian reinforcement-nya untuk contoh yang di playground tadi, apakah ada guru atau orang tua lain yang memberikan reinforcement kayak pujian saat anak itu bermain dengan positif gitu. Selanjutnya, apakah sudah ada rules bagaimana sih bermain yang efektif, yang boleh bermain di playground tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan sudah ada dan memang tidak efektif reinforcement sama pencegahannya, itu kita bisa melihat opsi menggunakan time out ini gitu. Oke, nah sekarang masuk ke gimana sih cara melakukan time out. Pertama, teknis pemberian time out gitu. Yang pertama adalah tentukan target perilakunya apa. Maksudnya gimana? Maksudnya perilaku apa sih yang membuat anak ini harus time out? Apakah saat perilaku mendorong atau perilaku memukul gitu. Jadi tujuannya adalah untuk konsistensi gitu. Jadi misalnya kalau kita udah membuat aturan nih atau rencana perilaku kayak time out diberlakukan saat anak ini memukul teman gitu, maka itu akan lebih jelas gitu. Kalau makan ada mukul, maka time out gitu. Nih, kalau di penelitian, beberapa contoh perilaku yang menggunakan strategi time out itu misalnya ada agresi, merusak barang, tantrum, atau misalkan mengganggu kelas. Nah, terus setelah kita tentukan targetnya, terus kita harus membuat instruksinya kan. Nah, yang pertama penting nih saat kita membuat instruksi itu, kita membuat instruksi yang kayak singkat dan konsisten dan kita follow through gitu. Maksudnya saat kita memberikan instruksi, kita pastikan anak itu nurut untuk ikut time out gitu. Jadi misalkan dia bilang, kamu ngelanggar aturan, kamu time out gitu.
Nah, yang sering terjadi adalah beberapa kasus anak itu nggak langsung saat diberikan kayak misalnya Budi gitu, Budi time out gitu, Budi nggak langsung mau time out, Budi kabur gitu, atau misalkan Budi malah mukul gitu. Nah, kalau misalnya begitu, kita harus perlu ngelakuin strategi lain membantu anak itu untuk dia ke tempat time out, karena tadi kita udah bilang instruksinya gitu ya, Budi memukul, Budi time out gitu. Jadi kita harus bantu secara fisik gitu. Biasanya emang kita bantu anak itu dengan secara fisik tapi yang aman, misalkan kita pegang area ada yang tangan ini, di tangan ini gitu, kita pegang anaknya, kita bantu anak itu untuk ke area time out. Itu membantunya. Terus kita juga bisa kasih modifikasi instruksi gitu. Misalnya kita bisa bilang kayak, kamu time out, kalau kamu nurut, kamu time out 1 menit, tapi kalau aku harus bantu kamu time out 4 menit gitu. Jadi anak bisa milih, dia mau time out yang mana. Nah, tentu saja untuk yang modifikasi instruksi ini bisa dilakukan kalau anaknya memang sudah paham ya dengan instruksi verbal gitu. Bisa juga sih untuk yang instruksi ini supaya anaknya lebih paham, kita bisa kasih visual gitu. Misalnya kita kasih visual kayak first dance gitu, kayak kamu memukul, time out gitu. Terus untuk yang perilaku membantu saat anaknya nggak mau time out itu mesti hati-hati ya, jangan sampai kita malah jadi kayak anaknya misalkan nggak mau diminta time out, kita malah jadi cubit atau malah jadi kayak ngebentak gitu, enggak gitu. Jadi kita tetap stick pada instruksi yang tegas tapi tenang gitu, habis itu langsung memberikan bantuan gitu. Oke, nah terusnya di mana sih lokasi time out gitu? Yang paling penting adalah lokasinya itu aman gitu. Nah, kalau ada 2 jenis lokasi nih yang bisa digunakan untuk time out gitu. Yang pertama adalah di dalam ruangan gitu. Jadi misalnya anak itu masalah perilakunya dia ada di tempat bermain gitu. Jadi ya udah di dalam tempat bermainnya gitu, biasanya di pojok, kita berikan kayak karpet atau kursi di mana anak bisa time out di situ gitu. Jadi anak itu di lokasi time out itu dia biasanya di pojok supaya dia itu memang agak jauh dari lokasi tempat ada mainan, ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi kalau di ruangan intinya dia bisa observasi tapi dia nggak bisa ikut serta, nggak bisa main gitu. Terus ada juga yang di luar ruangan gitu. Jadi kalau makan di luar ruangan itu misalnya anaknya ini kalau misalkan dia masih dalam ruangan, dia susah sekali untuk mengontrol untuk dia nggak kabur gitu. Nah, mungkin opsi lainnya adalah dia boleh ditaruh di ruang time out-nya, boleh ditaruh di luar ruangan gitu. Nah, dari 2 lokasi ini berdasarkan literatur itu dianjurkan yang di dalam ruangan karena itu yang lebih tingkat abuse-nya lebih rendah gitu. Gitu ya. Oke. Terus saat time out gimana gitu. Nah, saat time out tentu saja pertama anaknya ada di lokasi time out ya. Dia boleh duduk, dia boleh berdiri, yang penting di lokasi time out gitu. Terus instrukturnya biasanya di depan supaya kalau misalnya dia mau kabur kita bisa blok gitu. Terus saat waktu time out itu kita mengurangi perhatian gitu karena tadi time out ini digunakan untuk anak-anak yang masalah perilakunya karena attention atau tangible ya. Jadi jangan sampai pas lagi time out kita malah ngobrol gitu. Jadi dia malah kayak seneng pas lagi time out karena dia jadi bisa ngobrol atau misalnya jadi bisa bercanda sama kita gitu. Itu juga membuat time out gak efektif. Gitu. Terus kita set waktu saat ada time out. Harus set waktu supaya jelas. Nah, sebisa mungkin anak itu tahu saat dia itu sudah selesai gitu. Jadi misalkan kita set waktu di timer gitu, misalnya kayak 4 menit, itu nanti saat 4 menit sudah selesai kita bisa kayak set dan nanti kan bunyi kan pip, 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 pip. Jadi kita bisa bilang kayak oh sudah selesai, kamu boleh main gitu. Oke. Nah, selanjutnya tentu ini berapa lama time out-nya. Kalau dari penelitian-penelitian
Rentang timeout itu antara 1 sampai 4 menit gitu. Terus dari antara 1 sampai 4 menit ditemukan kalau 4 menit adalah waktu yang beberapa kali dalam penelitian itu efektif untuk anak itu tenang dan dia kemudian bisa cukup tenang untuk kemudian melanjutkan aktivitas lagi gitu. Oke. Banyak ya hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau memberlakukan timeout yang efektif gitu. Baik, selanjutnya adalah release contingency gitu. Release contingency itu simpelnya adalah syarat apa yang kita berlakukan untuk anak bisa selesai dari timeout gitu. Itu ada 2. Yang pertama fixed time. Jadi kita tentukan gitu, misalnya anak ini timeout untuk 4 menit. Jadi ya udah 4 menit waktu, 4 menit sudah selesai, walaupun dia masih tantrum, dia masih kayak mungkin tangannya bergerak kayak mau mukul, feel free, bebas gitu, dia boleh dibebaskan gitu, walaupun misalkan belum benar-benar tenang. Nah, ada juga yang ada aturannya, calm rules gitu. Jadi anak boleh lepas dari time out kalau dia sudah tenang di beberapa waktu tertentu gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya kita berlakukan time out 4 menit ya. Kalau di menit terakhir dia tenang, dia boleh lepas dari time out. Tapi kalau misalnya nggak tenang, kita tambahin lagi waktunya gitu. Oke, nah jadi balik lagi nih, sebelum kita menggunakan time out, dari yang tadi itu hal-hal yang mesti kita perhatikan untuk menggunakan time out, kita tuh bisa nggak sih konsisten menggunakan teknik-teknik yang tadi itu gitu. Karena kalau kita nggak konsisten percuma ya, nggak efektif gitu. Terus apakah saya bisa membantu anak saya saat dia nggak mau ikut instruksi time out? Nah ini penting karena beberapa anak mungkin dia larinya kenceng banget, jadi waktu habis cuman buat ngejar anaknya gitu. Atau misalnya ada anak yang mungkin badannya besar gitu ya, atau bahkan orang dewasa, jadi kita nggak bisa bantu karena bahaya juga buat instruktur atau orang tuanya untuk ngebantu dia secara fisik, maka ini juga nggak cocok untuk melakukan time out gitu. Oke. Nah selanjutnya gimana kalau misalnya kita udah ngelakuin time out tidak efektif gitu. Nah, tidak efektif maksudnya apa? Misalnya sudah seminggu melakukan strategi time out gitu, masalah perilaku tidak turun, stop. Kenapa? Karena ini adalah time out adalah strategi punishment. Strategi punishment itu berarti kalau misalkan kita berlakukan harusnya masalah perilaku turun. Seperti kita melakukan reinforcement, perilaku positif anak naik. Jadi kalau memang perilaku anak nggak turun-turun ya stop, berhenti, buang-buang waktu. Kita mendingan cari coba evaluasi gitu ya. Yang pertama cek fungsi perilakunya apa. Jangan-jangan ada fungsi perilakunya yang berubah nih jadi escape gitu somehow gitu. Terus cek apakah time ini berkualitas. Kalau misalnya mungkin misalkan contoh perilaku bermain gitu ya. Mungkin dia sebenarnya udah bosen gitu ya sama mainan-mainannya, atau misalnya bosen sama temen gitu, jadi mungkin memang dia kayak ya mendingan aku di pojok aja gitu, jadi waktu bermainnya dia nggak berkualitas, itu juga perlu dicek gitu. Terus apakah konsisten? Ya again, konsisten sangat penting untuk menggunakan strategi punishment gitu. Terus cek lagi, apakah saya juga menggunakan strategi-strategi lain gitu. Apakah saya menggunakan strategi reinforcement? Saya memberikan pujian atau token saat anak saya melakukan perilaku yang positif gitu. Atau jadi kalau nggak ada strategi reinforcement, anaknya nggak tahu perilaku yang benar tuh kayak gimana gitu. Dan apakah saya juga sudah melakukan strategi pencegahan masalah perilaku? Apakah saya udah ada rules gitu? Atau misalnya saya sebagai orang tua saat anak saya bermain itu saya mendampingi, jadi dia lebih enggak ngelakuin masalah perilaku gitu. Itu juga perlu dicek. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus. Terus jadi aku ada proposition nih. Jadi Prof, Mbak Anita, boleh nggak di contoh kasus ini aku kalau ada peserta yang mau jawab
gitu boleh gitu. Kira-kira mungkin nggak ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Oke, sip. Thank you. Jadi saya bacain ya nanti apa namanya silahkan nih Bapak Ibu yang apa namanya kira-kira ada ide jawabannya apa untuk menjawab gitu. Baik, yang pertama khususnya adalah Dina 4 tahun saat ia sedang bermain bebas dengan adiknya, dia ditemukan beberapa kali memukul saat adiknya bermain atau merusak mainan. Sorry. Suaraku ini ya kayak robot ya? Enggak kayak robot. Tadi aku kayak robot. Oke, sorry aku ulang ya. Ditemukan beberapa kali ia memukul adiknya saat bermain atau merusak mainan saat adiknya mengambil mainannya. Apakah time out mungkin efektif dalam kasus ini? Jawab di chat aja kali ya. Boleh di chat. Kalau misalnya di chat boleh, di apa namanya di ini juga boleh. Di ngomong juga boleh. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau jawab. Ini untuk Dina ini bisa efektif, bisa tidak. Efektif ketika sebelumnya dia sudah diberi pengertian. Jangan ya nak, memukul itu tidak baik. Tapi tidak efektif kalau dia nggak tahu itu salah, terus tahu-tahu dihukum dan aku kan cuma main kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Dina. Oke, jawabannya benar gitu. Salah satu hal yang membuat time out ini nggak efektif itu kalau misalkan belum ada rules-nya gitu. Rules-nya kalau bermain sama adik itu harus misalkan tenang dan semua mainan adalah mainan bersama gitu, harus sharing gitu ya. Nah, tapi apakah kalau misalnya peraturannya sudah dibuat time out bisa mungkin efektif untuk kasus ini gitu. Nah, jawabannya adalah untuk tahunya efektif atau enggak sebenarnya utamanya adalah cek fungsinya gitu. Kira-kira fungsinya apa ya untuk kasus ini? Mungkin Ibu Dina mau menjawab lagi? Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Aku yang jawab nggak apa-apa. Jadi untuk kasus ini, jadi kan antecedennya apa nih gitu? Antecedennya mungkin misalnya untuk contohnya nih, misalkan adik mengambil mainannya gitu. Habis itu Dina memukul gitu. Nah, karena jadi dari dua hal ini bisa dia bilang kalau mukul mungkin hasilnya adalah mainannya jadi punya Dina gitu. Jadi misalnya kita bisa hipotesis untuk kasus ini fungsinya tangible gitu. Jadi Dina memukul karena ingin mainan gitu. Nah, kalau fungsinya tangible ini mungkin efektif untuk kasus ini gitu. Jadi time out bisa digunakan untuk membuat Dina masalah perilaku memukul sama merusak mainannya turun gitu ya. Tapi benar banget tadi yang katanya Ibu Reva bilang, itu first harus ada rules-nya dulu, yang kedua harus ada strategi reinforcement in place gitu. Jadi misalnya Dina ini 4 tahun belum ngerti sharing itu apa, ini perlu diajarin dulu gitu ya sebelum kita masuk ke strategi time out. Tadi kan banyak istilah-istilah, kalau reinforcement itu maksudnya gimana? Oke. Sorry banget, aku skip jelasin. Jadi, reinforcement itu adalah sesuatu yang kita berikan supaya perilaku anak harapannya naik di masa depan. Gitu. Contohnya reinforcement apa? Contohnya reinforcement adalah hal-hal yang disukai anak gitu. Ada bisa pujian, bisa mainan, bisa makanan yang dia suka, bisa dipeluk, bisa akses ke barang-barang yang dia suka. Misalnya boleh main iPad lebih lama, boleh main air di luar gitu. Nah, itu juga contoh reinforcement seperti itu. Jadi untuk kasus ini, jadi pertama kita buat rules-nya dulu ya. Misalnya rules-nya apa kalau bermain? Rules-nya misalnya kalau bermain itu harus tenang dan semua barang itu milik bersama gitu. Misalkan dua hal itu gitu. Habis itu reinforcement diberikan misalnya saat kita nih sebagai ibu observasi Dina sama adik-adiknya main, kita bisa kayak Dina pintar mainnya gitu. Jadi kita bisa datang ke Dina dan secara spesifik
kayak Muji gitu, Muji Dina. Dina pinter mainnya dibagi sama adiknya gitu. Gitu. Atau misalkan kita bisa datang ke Dina, bisa kita cium gitu. Kalau makan Dina suka dicium. Itu salah satu contoh pemberian reinforcement saat anak lagi bermain. Selanjutnya ya, saat sedang melakukan aktivitas olahraga main bola di halaman, Budi 7 tahun seringkali tantrum atau menggigit ayah saat sedang bermain lempar tangkap. Apakah time out mungkin efektif dalam kasus ini? Kira-kira ada yang mau jawab kah? Nggak ada. Ada? Oke. Profesor mau jawab? Nggak bisa. Nggak efektif maksudnya. Oh, maksudnya? Dia kan mekanismenya escape ini. Yeah. Jadi nggak bisa. Oke. Thank you banget, Prof. Good job. Benar. Jadi. Ore. Ore. Oke. Di sini kita bisa lihat ada kemungkinan fungsinya itu escape. Oke. BTW suara aku kayak robotnya ya. Soalnya di aku bagus. Kayak pecah gitu. Bagus. Aman suaranya? Oke. Yap. Oke, aku lanjut. Bagus. Jadi, oke, benar banget katanya Profesor. Untuk kasus ini ada kemungkinan melakukan masalah perilaku karena dia ingin escape, gitu. Ingin tidak ingin melakukan aktivitas tangkap-tangkap. Jadi kalau misalkan begitu, time out nggak cocok nih, karena kalau time out kan kita menjauhkan diri dari lokasi bermain atau makanya perlu strategi lain. Contohnya adalah kalau misalkan hal ini terjadi, misalkan Budi bermain lempar tangkap dia tantrum, gitu. Ya udah kita bisa tunggu sampai Budi tenang, habis itu kita bantu untuk Budi menyelesaikan aktivitasnya. Misalkan tugas terakhirnya Budi apa? Kan tugas ya udah Budi lempar, habis itu dia mungkin baru kita pindah ke aktivitas lain. Escape itu salah satu fungsi perilaku itu di mana seseorang melakukan masalah perilaku karena ingin menghindar dari aktivitas gitu, atau misalkan ingin menjauhi kayak menghindari aktivitas yang mau akan terjadi. Gitu. Itu escape. Oke, terakhir. Oke, Indri 3 tahun ditemukan ibu merobek-robek kertas ulangan kakak saat ia sedang bermain sendiri di kamar. Apakah time out mungkin efektif untuk kasus ini? Mungkin silahkan dikasih reaction juga bisa. Bapak Ibu boleh ada tombol reaction. Kalau efektif kita kasih jempol, kalau nggak usah. Ada yang jawab katanya tidak efektif dari Willianti Huang. Efektif karena fungsinya atensi gitu. Yes, jawabannya mungkin efektif dengan tapi harus sangat hati-hati. Jadi kembali ke ABC ya, gitu. Itu adalah cara yang paling mudah untuk melihat sebenarnya fungsinya apa. Jadi antecedennya anak lagi bermain sendiri, perilakunya dia ngerobek-robek kertas. Gitu. Nah, terus konsekuensinya apa nih? Gitu. Nah, konsekuensinya ternyata harus time out. Gitu. Jadi di sini yang perlu dihati-hatikan adalah kalau kita melakukan time out sebenarnya kan kita nungguin anak gitu ya untuk dia seperti dia time out gitu. Jadi saat kita nungguin anak time out itu sebenarnya kita ada form atensi yang kita berikan gitu. Jadi pastikan kalau memang bukan atensi kita yang itu mau gitu. Nah, tadi kan dibilang efektif karena fungsinya atensi ya. Nah, ini tuh perlu hati-hati.
Kenapa? Karena coba kita lihat antecedennya adalah anak itu sedang bermain sendiri. Habis itu perilakunya saat dia bermain sendiri adalah dia merobek-robek kertas ulangan kakak gitu. Terus konsekuensinya misalkan kita kasih time out. Apa yang terjadi saat kita kasih time out? Yang terjadi adalah kita berikan instruksi, kamu ini bukan perilaku baik, time out gitu. Misalnya instruksinya seperti itu gitu ya. Habis itu pada saat time out kan kita kan nungguin anak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak ngasih atensi, tapi udah ada form atensi di situ gitu. Jadi sebenarnya untuk menggunakan strategi time out untuk kasus ini tidak disarankan gitu. Walaupun fungsinya mungkin atensi, benar ya. Tapi yang terjadi adalah sebelum pada saat anak itu merobek-robek tidak ada atensi yang diberikan. Pada saat dia merobek justru ada atensi, walaupun jadi bentuknya hukuman, time out gitu. Yang lebih tepat adalah untuk makan dia merobek-robek adalah strateginya adalah dia harus beresin gitu. Kayak ambil akses dari si kertas kakak ini gitu. Jadi dan dia harus ngebersihin barang-barang yang dirobek gitu. Seperti itu. Dan juga ditekankan kayak tadi rules-nya gitu. Terus next time-nya mungkin ibunya Indri bisa saat Indri lagi bermain sendiri, check-in gitu. Mungkin per 10 menit itu check-in. Indri bermainnya baik atau enggak? Kalau bermainnya baik, bisa kita kasih reinforcement. Fungsi atensi itu bisa terjadi kalau misalnya dalam suatu waktu atensi yang diinginkan itu nggak ada gitu. Jadi kan dia antecedennya adalah dia lagi bermain sendiri, di mana dia nggak ada orang yang memberikan atensi pada Indri. Terus behavior Indri ngerobek-robek kertas. Nah, konsekuensinya mungkin ibu datang terus ngasih time out. Nah, itu bisa mereinforce fungsi atensinya gitu, Prof. Kalau fungsinya steaming gitu, kalau misalkan dia senang nih untuk ngerobek gitu ya. Nah, tetap balik lagi ke ibunya gitu. Apakah boleh untuk si Indri ini ngerobek-robek kertas gitu? Kalau nggak boleh, maka harus diambil barangnya, dan dia harus mungkin ngebersihin si kertas-kertasnya sebagai natural consequences gitu ya, karena ngerobek dia bikin berantakan, dia rapihin gitu. Nah, kalau misalnya dia ternyata fungsinya adalah automatic gitu, ditemukan fungsinya automatic, kita cek apa sih yang dia suka dari sensasi merobek-robek kertas gitu. Mungkin dia suka sensasi antara 2 jari gitu. Nah, itu bisa nanti konsultasi ke misalnya OT atau psikolog. Kira-kira perilaku efek apa yang bisa jadi perilaku penggantinya apa ya yang boleh gitu. Misalkan dia nggak boleh ngerobek kertas ulangan kakak, apakah dia boleh ngerobek koran bekas gitu. Baik, daftar pustaka sudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah tadi berpartisipasi, yang sudah menyimak. Silahkan apabila ada pertanyaan.